Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas olahraga dan politik. Ini adalah di buku Sosiologi Olahraga yang modul 3 ya, yang bab 3 ya, atau modul 3. Olahraga dalam pandangan politik ya. Pandangan ahli tentang politik dalam olahraga, kita lihat. Fungsi olahraga adalah untuk kesehatan dan kebugaran. Namun, di dalam fungsi kegiatan olahraga tersebut bisa juga dijadikan atau bisa ditinjau juga dari sisi politik. Karena memang politik bisa memanfaatkan olahraga atau olahraga memanfaatkan politik gitu ya. Semuanya saling mempengaruhi gitu, intinya di situ. Kemajuan industri teknologi informasi tak lepas pula dari kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di situ ya, termasuk kemajuan olahraga gitu lah. Kemajuan cabang olahraga juga ada sisi politiknya yang situ yang muncul ya. Oke, itu maksudnya ya. Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 ya, yang UU SKN, Sistem Keolahragaan Nasional. Keolahragaan nasional pasal 4, yaitu keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Politis banget kan di dalam undang-undang sistem keolahragaan nasional juga, bahwa mengangkat harkat kehormatan bangsa, karena memang tidak akan mungkin terlepas gitu loh, yang namanya olahraga ya pasti erat kaitannya dengan politik ya. Nah, politik juga merupakan sistem budaya, dan budaya itu adalah kegiatan kemasyarakatan adalah sosiologi. Inilah makanya kajian sosiologi olahraga ya, makanya kenapa politik pun dikaji dari sisi sosiologi olahraga, itu maksudnya ya. Ini beberapa pengertian politik secara harfiah, secara dasar. Politik secara etimologis berasal dari Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara atau kota atau negara kota ya. Politis itu warga negara, politeria semua yang berhubungan dengan negara, politika pemerintahan negara, politikos kewarganegaraan. Nah, jadi kaitannya dengan negara ya. Maka diambil kesimpulan politik adalah siasat atau cara untuk taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Politik dalam kegiatan olahraga sangat erat kaitannya karena sama-sama membutuhkan siasat atau taktik. Contohnya yaitu latihan khusus agar di lapangan tercipta taktik yang baik, sehingga salah satu tujuan olahraganya yaitu prestasi tercapai dengan baik ya, gitu ya. Jadi secara harfiahnya di situ ya, ngurusin negara itu politik itu sebetulnya. Tapi dalam kegiatan kelanjutannya adalah bahwa bagaimana politik itu diartikan secara saya, kita lihat aja nanti ada nah ini di apa namanya, di buku tersebut teman-teman nanti tinggal menambahkan bagaimana kalau di arti politik secara pendapat ahli ya, banyak di situ dimunculkan ya. Oke. Kegiatan olahraga erat kaitannya dengan nasionalisme. Hal ini yang diungkapkan oleh Donald ya, dalam bukunya Pak Sopandi, menyatakan bahwa asal mulanya Olimpiade modern yang dipromosikan oleh Pierre Coubertin asal Prancis itu merupakan perpaduan antara idealisme dan nasionalisme. Bahkan intinya itu adalah Olimpiade modern itu adalah perdamaian dunia gitu ya. Dalam rangka memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki nilai luhur yang dianut bangsa ini, yaitu inilah yang dianut oleh Indonesia, Indonesia ya, nilai kesatuan, persahabatan, kekompakan, kerjasama, kerja keras, solidaritas, sportivitas. Ini kan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia ya. Nah, nilai-nilai inilah yang diaktualisasikan dalam kegiatan olahraga sehari-hari. Kan seperti itu harapan olahraga di Indonesia juga, bagaimana dengan kegiatan olahraga itu nilai persatuannya muncul, ada persahabatan di situ muncul dengan kegiatan olahraga ya, kekompakan, kerjasama juga di dalam olahraga juga seperti itu, kerja keras untuk mencapai sesuatu, kalau di olahraga prestasi gitu ya, solidaritas, sportivitas, memang itu yang dijunjung tinggi juga di dalam olahraga. Jadi erat kaitannya olahraga dengan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia gitu ya, secara politis seperti itu.
Kemudian eh, apa namanya? Kalau kita melihat PBB itu kan apa namanya? Satu wadah organisasi tingkat dunia yang intinya adalah bagaimana membuat tatanan negara-negara di dunia ini berdamai. Itu kan sebetulnya perdamaian dunia, makanya PBB itu ya. Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk di situ. Di dalamnya adalah dari semua negara. Untuk apa? Sebetulnya intinya adalah bagaimana biar tidak terjadi pertikaian antara satu negara dengan negara lain gitu ya. Makanya perlu pengawasan dari PBB gitu ya. Nah, salah satu peran PBB adalah karena memang olahraga itu dinyatakan bahwa mampu untuk mengelola ya, mengelola supporter, mengelola penonton, mengelola negara gitu ya. Ketika bertemu itu perdamaian dunia akan muncul. Oleh karena itu IOC, International Olympic Committee, dalam sidang umum tahun 2010 itu memberikan gambaran bahwa PBB adalah sebagai pengawas gitu kan. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat memberikan kontribusi lebih kepada IOC untuk memenuhi Millennium Development goalnya PBB ya. Bagaimana PBB itu goalnya itu kan perdamaian dunia. Jadi harapannya IOC itu semakin berkembang gitu ketika melaksanakan kegiatan olahraga ya memang intinya untuk perdamaian dunia gitu ya. Karena memang Olimpiade modern itu memang harapannya Coubertin juga seperti itu, bagaimana perdamaian dunia ya. Dan melalui kegiatan olahraga sebagai media, IOC telah melaksanakan beragam aktivitas dalam berbagai bidang seperti misalnya perdamaian, pendidikan, persamaan gender dan lain sebagainya. Ya termasuk nanti memang ada pembahasan-pembahasan tersendiri lagi bagaimana olahraga dilihat dari gender gitu misalnya ya. Tidak lagi ada apa namanya dikesampingkan karena memang secara manusia kemanusiaan gitu lah di situ bahwa wanita juga bagian dari kegiatan masyarakat, bagian dari kehidupan manusia yang tentunya boleh untuk melakukan aktivitas olahraga ya. Kayak itu maksudnya. Olahraga dan perdamaian dunia, kita lihat ini olimpiade pesta olahraga yang mengubah dunia harapannya. Coubertin juga harapannya seperti itu, bagaimana olahraga itu sejak dahulu telah menjadi salah satu metode yang diharapkan dapat membawa perdamaian bagi dunia. Memang itu harapannya gitu ya. Olimpiade sebagai ajang olahraga terbesar di dunia dalam sejarahnya pun konon berasal dari upaya mengakhiri perang gitu ya. Sebetulnya biar tidak ada perang terus diadakanlah Olimpiade, diadakanlah kegiatan pesta olahraga karena memang dari zaman Yunani kunonya juga ketika Olimpiade kuno itu ketika misalnya ada seorang juara ketika sedang perang di suku dengan suku nih ya, antar suku ya. Nah, terus ada yang juara olahraga gitu ya. Olahraga itu dianggap orang sangat suci itu karena memang olahraga itu kan untuk penyembahan terhadap dewa Zeus dulu. Jadi kalau dia lewat itu berhenti itu perang. Ya, setelah lewat si juara tersebut ya yang orang paling hebat itu dianggapnya, makanya kan diberikan mahkota segala macam itu yang juara itu ya perang lagi biasanya. Makanya itu sangat dihormatinya bagaimana kesatria yang juara di olahraga tersebut. Itu maksudnya ya. Oke. Lanjutkan. Sejarah era modern mencatat beberapa momen ketika olahraga menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian atau minimal mengurangi dampak konflik. Misalnya ini antara Prancis dan Jerman. Jadi waktu itu apa namanya bersih tegang gitu ya yang di perbatasan Belgia, Prancis dan Jerman itu ketika 1914 tahun 1914 di situ ada peperangan bersih tegang. Nah, pas kebetulan memang saat itu ya kita lihat lanjutannya pada saat itu memang mau menghadapi Natal ya tahun 1914. Nah, saat itu sekitar 10.000 pasukan Jerman dan Prancis yang tengah berperang memutuskan untuk gencatan senjata ya, untuk gencatan senjata. Jadi untuk merayakan Natal gitu ya. Jadi merayakan. Nah, terus apa hubungannya? Ya justru pada saat mengisi kekosongan tersebut untuk merayakan Natal tersebut dengan mengadakan pertandingan sepak bola antar sesama prajurit. Jadi lagi perang nih
begitu hebatnya olahraga gitu kan. Lagi perang tadi karena yang seperti ceritakan yang di kuno juga. Saat perang nih Perancis dengan Jerman ini gitu perbatasan dekat Belgia situ. Nah, eh, menghormati Natal, makanya kan ada kaitan juga olahraga dan agama di contohnya ini. Untuk menghormati Natal gencatan senjata, tidak ada peperangan. Dan terus ngapain dong? Ya merayakan Natal dengan acara sepak bola gitu loh. Antar itu gambarnya sepak bola antar antar prajurit di situ ya. Nah, untuk mengenang perdamaian apa namanya pertandingan perdamaian ini, pemerintah Inggris mendirikan ya karena dekat berbatasan di situ mendirikan tanggal 12 Desember 2014 diresmikan oleh Pangeran William ya eh, karena ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris saat itu. Nah, mendirikan suatu apa namanya semacam simbol lah di situ ya di tugu untuk memperingati kegiatan ini ya bahwa dengan adanya kegiatan olahraga maka peperangan pun berhenti gitu loh. Itu sebetulnya mengarahkan memberikan pemahaman kepada kita ya. Olahraga sebagai satu kesatuan yang utuh dari kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari atlet yang ambil bagian serta aksi kemanusiaan di luar dari semangat sportivitas dan pertandingan. Jadi humanismenya itu muncul ya ketika dalam olahraga. Ya, ada yang lebih besar maknanya hasil akhir dari pertandingan ya ini kemanusiaan gitu kan. Muncul kemanusiaan di situ. Makanya sedang perang pun berhenti dengan kegiatan olahraga karena humanisnya itu muncul di situ ketika berolahraga. Dalam beberapa kesempatan atlet-atlet dari berbagai cabang dan event olahraga seringkali menunjukkan peran yang berbeda. Sebagai atlet memang mereka mesti bertanding ya, mesti kalah menang gitu ya, mesti saling mengalahkan gitu. Namun sebagai manusia mereka tidak bisa menafikan diri untuk menjadi agent, untuk menjadi agent of change, perubahan bagi dan inspirasi bagi perdamaian dunia. Gitu ya. Contoh yang konkret lagi adalah bagaimana Korea Utara dan Korea Selatan bersahabat atau satu keturunan kemudian dipisahkan karena memang berbeda negara gitu kan ya. Selanjutnya dunia pasti mengingat momen bersatunya dua Korea pada saat Olimpiade Sydney tahun 2000. Momen perdamaian yang begitu menginspirasi bagi negara-negara lain. Dua Korea yang selama ini selalu bertikai gitu kan. Ya, kalau bahasa kitanya musuh bebuyutan gitu, perbatasannya pun sampai dibatasi, bahkan yang satu tidak boleh mengunjungi ke negara tersebut, yang satu negara tersebut tidak boleh mengunjungi lagi, padahal itu ada saudara di situ gitu ya. Dengan membawa bendera dalam kontingen pawai defile itu, walaupun sesaat ya di defile karena ada olahraga gitu, dimanfaatkan momen tersebut, dia tidak membawa bendera masing-masing, tapi membawa bendera persatuan Korea Bersatu ya, yang ditancapkan di semenanjung Korea Bersatu gitu ya. Dunia bercak kagum dengan aksi humanisme yang ditampilkan ini. Meski hanya sesaat ya pada saat defile doang. Mudah-mudahan sih selanjutnya negaranya juga bisa menyontoh dari kegiatan olahraga ini. Dua negara tersebut berdamai karena kasihan memang di Korea Utara ada saudaranya, kalau begitu pula orang Korea Utara ada saudaranya yang di Korea Selatan gitu ya. Kasihan terpisahkan oleh karena kewarganegaraannya gitu ya. Dua inspirasi di atas, baik inspirasi peperangan kemudian inspirasi Korea Bersatu di defile itu hanya sekelumit sebetulnya kontribusi olahraga bagi kemanusiaan. Banyak lagi mungkin yang kita tidak bisa terlihat. Kenapa? Karena memang tanpa membedakan rasial, latar belakang agama, ideologi, apa yang diperlihatkan adalah pesan penting dari olahraga untuk perdamaian dunia. Dan itu mesti dimulai dengan menghilangkannya sekat pembatas yang selama ini mengganjal untuk kemudian menyebarkan semangat humanisme universal. Ya, itu yang harapannya juga di olahraga juga, humanisme universalnya itu bahwa manusia itu sama-sama, manusia makhluk Tuhan gitu ya, tidak lagi melihat dia agamanya apa, latar belakangnya, ideologi, negaranya mana gitu loh ya. Dalam olahraga bersatu semuanya. Untuk apa? Kemanusiaan dan perdamaian dunia ya. Pada akhirnya Olimpiade dan ajang olahraga dunia bukan lagi perkara hasil akhir dan kemenangan. Bukan pula tentang kompetisi dan semangat bertanding. Namun ada hal yang lebih dari itu,
yakni nilai kemanusiaan yang menyatukan semua bangsa. Di situ berkumpul suatu bangsa, komunitas di situ bersatu gitu ya. Entah itu Olimpiade, entah itu Asian Games, SEA Games, dan lain-lain ya. Ciri masyarakat kosmopolitan akan nampak semua atlet yang menjadi agent dari negaranya membaur bersama untuk membentuk satu komunitas masyarakat dunia demi terwujudnya kemanusiaan dan perdamaian dunia. Itu harapan-harapannya ya. Pengaruh politik dan olahraga. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Itu arti yang berdasarkan referensi ya. Nanti teman-teman yang seperti saya sampaikan tadi silakan baca di buku sosiologi olahraga yang saya susun itu. Banyak sekali pandangan-pandangan ahli politik dan olahraga itu seperti apa ya, apa definisi dari politik maksud saya. Kehadiran politik dan olahraga sudah hadir sejak digelarnya Olimpiade modern tahun 1896. Karena negara-negara besar pada saat itu dapat mempengaruhi negara lain, negara-negara gede itu ya. Politik tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan media massa, yang media massa berfungsi untuk mempublikasikan. Jadi di sini di catatan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa negara-negara besar tersebut bisa mempengaruhi negara-negara kecil terutama yang sedang bertikai. Dengan adanya Olimpiade modern tahun 1896, harapannya bisa bersatu negara-negara tersebut. Dia tidak memandang sedang perang atau tidak gitu, perdamaian dunia, sehingga tercipta itu harapannya maksudnya ya. Olahraga juga bisa menjadi titik awal untuk mengenalkan suatu negara terhadap negara lain dengan cara ikut dalam suatu pertandingan. Ya, ini contoh dari politik dan olahraga. Jadi untuk tahu bahwa Indonesia itu udah merdeka atau belum macam, ya ikut kegiatan olahraga saat itu sehingga tahu gitu loh bahwa inilah Indonesia, inilah negara yang lain segala macam ya. Contoh lain, cabang olahraga sepak bola yang sering dijadikan kampanye oleh kalangan politisi untuk menarik simpati masyarakat. Ya, misalnya itu membiayai itu simpatisan yang untuk caleg gitu misalnya lah, membiayai kegiatan sepak bola gitu loh ya. Kenapa sih sepak bola? Karena memang yang paling banyak penontonnya menjadi perhatian itu kan sepak bola gitu ya. Persaingan politisi juga dapat menjadikan kesempatan untuk menarik simpatik masyarakat dengan cara menjatuhkan lawannya pada saat terjadi tragedi antar supporter. Bisa juga ternyata gitu, dengan banyaknya bola ini dibiayain supporter suruh rusuh untuk menjatuhkan yang diadakan oleh misalnya partai tertentu gitu. Ini bikin rusuh gitu loh kegiatan itu. Itu jahatnya kadang-kadang ya. Rusaknya fasilitas olahraga, iming-iming bonus untuk para atlet daerahnya dengan cara memberi solusi yang baik gitu ya sebetulnya. Jadi selain tadi dampak positif, ada juga ternyata dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya ada lagi yang dijelaskan tadi, bagaimana daerah memberikan bonus dan sebagainya gitu ya. Misalnya untuk simpatik kan, mencalonkan diri jadi kepala daerah gitu, misalnya memperhatikan si atlet bagaimana bonusnya ditingkatkan dan sebagainya ya, politis juga itu ya. Dalam lembaga cabang olahraga juga terdapat banyak unsur politik. Contohnya adalah kisruh misalnya ya, karena sudah campur tangan politik kadang-kadang kita pernah mengalami kisruh PSSI seperti apalah, teman-teman mungkin bisa memahami ya, ada nilai politis di situ yang muncul juga gitu ya. Nah ini yang antiknya lagi, Indonesia adalah salah satu negara yang pernah membuat tandingan Olimpiade. Ganevo itu Soekarno yang menyelenggarakan itu ya. Ganevo itu bahkan saking politisnya Indonesia tidak mengundang negara Israel dan Taiwan. Ya, yang tidak mengundang negara itu gitu loh di kegiatan Ganevo. Jadi murni sebetulnya Soekarno itu gimana caranya ini supaya kita bisa juara Olimpiade, mau nggak mau bikin sendiri Olimpiade gitu ya. Saat itu gitu. Luar biasa itu dampaknya, sampai akhirnya Indonesia pernah dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Jadi satu negara yang pernah dikeluarkan oleh PBB itu dari keanggotaan PBB itu ya Indonesia gitu ya, karena diantaranya ngadain kegiatan olahraga yang tidak sesuai dengan perdamaian dunia karena akhirnya membuatkan tandingan. Pengaruh politik olahraga di luar negeri ya.
Campur tangan politik dalam kegiatan olahraga sulit dihindari karena keduanya memiliki hubungan yang sangat tidak bisa dipisahkan. Ya. Politik tidak semata-mata berdampak negatif, malah terkadang berdampak positif juga. Tadi bukan hanya negatif, misalnya bagaimana dimanfaatkan oleh caleg dan sebagainya, bukan hanya sisi negatif, ada positifnya juga gitu ya, di dampak olahraga dengan politik tersebut gitu ya. Justru harapannya dikelola lah politik itu, dikelola lah olahraga itu, bagaimana dampak politisnya selalu baik gitu ya. Cabang olahraga tenis meja misalnya, tim Amerika memenuhi undangan tim RRC karena kita tahu musuh bebuyutan antara Amerika dengan Republik Rakyat Cina itu ya. Pada tahun 1971 yang terjalin hubungan dua korps diplomatik untuk bertanding ya, untuk apa namanya, main tenis meja. Jadi perdamaian pingpong lah gitu ya, main tenis meja. Jadi hubungan kedua negara jadi akhirnya damai gara-gara main tenis meja gitu ya. Afrika Selatan yang dipimpin oleh Nelson Mandela saat itu, tokoh anti apartheid, ya, memanfaatkan pertandingan rugby yang dia jadikan momen untuk menyudahi permusuhan antara kulit putih dengan kulit hitam ya, di Afrika Selatan ya. Itu misalnya, sehingga akhirnya diberikanlah namanya itu Invictus ya, bagaimana menyatukan antara kulit putih dan kulit hitam dengan cabang olahraga rugby ya, bertanding rugby. Beberapa contoh bahasan politik mempengaruhi sendi-sendi olahraga, contohnya Olimpiade ke-11 tahun 1936 di Berlin, Jerman, dimanfaatkan oleh Nazi untuk menebar propaganda karena adanya di Berlin, Jerman, dimanfaatkan oleh Nazi gitu loh, bahwa Nazi itu negara kuat dan sebagainya ya, Jerman itu negara kuat. Afrika Selatan juga sempat diboikot dari tahun 1992 tentang kasus apartheidnya itu ya, tentang bagaimana kekerasan terhadap orang kulit hitam gitu ya di sana gitu ya, sehingga menyebabkan boikot ke negara tersebut, khususnya ke kaum kulit putih di sana gitu ya. Pengaruh politik dan olahraga paling sering terjadi pada cabang sepak bola. Kenapa? Tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Karena cabang sepak bola banyak menyedot perhatian penonton. Dengan penonton yang cukup besar, olahraga ini menjadi daya tarik pelaku politik dan pemimpin dunia dan memanfaatkan fan club sebagai ajang politik. Ya, itu gitu loh. Makanya begitu perhatiannya karena memang paling banyak gitu, menyedot penontonnya juga sepak bola itu gitu. Yang sering saling memberdayakan lah bahasanya, jangan saling memanfaatkan jelek biasanya kalau bahasa saling memanfaatkan itu ya. Contohnya, mantan pemimpin Uni Soviet Stalin menjadikan olahraga sepak bola dimanfaatkan untuk memompa semangat dan kepercayaan rakyatnya. Strategi ini sangat jitu sehingga kiprah timnas Uni Soviet meraih medali emas di Olimpiade Helsinki tahun 1952 gitu ya. Di situ sepak bola juga dimanfaatkan oleh Stalin. Pada Euro tahun 2012 yang diselenggarakan di Ukraina dan Polandia, beberapa tim negara Eropa menyatakan untuk tidak menghadiri Euro tahun 2012 disebabkan karena sebagai bentuk protes terhadap presiden Ukraina kepada musuh politiknya. Ya, itu saking politis di situ presiden Ukraina gitu ya, sehingga diboikotlah ya tidak ikut Euro gitu loh 2012 beberapa negara Eropa itu gitu, protes gitu ya. Pada Piala Dunia tahun 1950, Maradona diangkat menjadi duta sebagai duta resmi Argentina oleh Presiden Menem. Ini sebagai simbol konkret eratnya sepak bola dan politik. Jadikan duta sengaja politis karena untuk mendongkrak popularitas Menem juga sebagai presiden Argentina saat itu. Franco yang disebut sebagai diktator di Spanyol pernah memanfaatkan klub besar Real Madrid untuk mengintimasi kekuasaannya, untuk melegitimasi kekuatannya, ya, untuk menunjukkan superioritasnya, kekuatannya Franco itu. Jadi memanfaatkan Real Madrid ya. Piala Dunia 1934, Mussolini memanfaatkan Piala Dunia untuk memaksakan
harus dilaksanakan di Italia dan membuat pernyataan yang sangat kontroversial, ya, menang atau mati. Gitu ya. Itu apa namanya, Mussolini itu Itali. Disadari atau tidak, memang ada kalanya kepemimpinan antara kekuatan politik dan olahraga mengajarkan banyak hal tentang politik. Dikatakan bahwa politik adalah strategi siasat yang ampuh. Banyak hal, banyak nilai-nilai luhur yang dianut oleh kegiatan olahraga yang bisa dipetik untuk diaktualisasikan dalam kehidupan berpolitik sehari-hari, seperti persaudaraan, persamaan hak, sportivitas, persamaan hak, ada tulis persamaan haknya ada dua, keberagaman, kerjasama, dan masih banyak lainnya. Ya, nilai-nilai itu dalam politis bisa dijadikan di olahraga, satu kan ya. Nah, ini nilai-nilai Pancasila dalam olahraga. Kita lihat Pancasila. Kita semua tahu, kita sering upacara dari dulu, ini 5 sila ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila pertama, ideologi dasar bagi negara Indonesia. Sila prinsipnya adalah yang Pancasila ini di 1 Juni ya, kita sepakati hari lahirnya Pancasila 1945. Ya, kita lihat nilai-nilainya. Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung harus menjadi dasar pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah termasuk di dalamnya persatuan perundang-undangan merupakan cermin dari nilai Pancasila. Bagaimana kaitannya dengan olahraga? Kita lihat ini. Nilai-nilai Pancasila itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan yang ke sila kedua, nilai persatuan yang ketiga, kemudian nilai kerakyatan yang keempat, kemusyawarahan juga nilai keempat itu, kemudian nilai keadilan. Kita lihat dalam nilai ketuhanan ya. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan terdapat pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini sangat erat kaitannya setiap orang mempunyai kepercayaan. Ya. Contoh, setiap ingin melaksanakan olahraga atau pertandingan, pasti para atlet berdoa terlebih dahulu. Jadi ada esensi nilai olahraga dan ketuhanan di situ. Ya, ini sila pertama di Pancasila itu. Kemudian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap kegiatan olahraga pastinya sangat terlihat persaudaraannya. Karena setiap pertandingan menjunjung tinggi sportivitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Punya adab di situ, sportivitas di situ muncul. Ya. Sila kedua ini mengajarkan kepada kita dalam olahraga adalah sportivitas. Nilai persatuan. Nilai persatuan terdapat pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam kegiatan olahraga sangat butuh rasa persatuan tanpa mengenal ras, ya, tanpa mengenal ras, ya, di situ. Jadi bersatu kita dalam kegiatan olahraga. Kemudian nilai kerakyatan dan musyawarah. Nilai kerakyatan dan musyawarah terdapat pada sila keempat. Hal ini berhubungan dengan pertandingan. Setiap pertandingan biasanya pelatih memberikan arahan terlebih dahulu kepada atlet untuk mengatur strategi yang akan digunakan. Bermusyawarah di situ. Ya. Jadi atlet dikasih tahu oleh pelatihnya seperti ini. Di situ ada muncul komunikasi, musyawarah di situ ya. Di situ ya, nilai-nilai yang utama di sila keempat itu. Kemudian nilai keadilan. Nilai keadilan terdapat pada sila kelima. Dalam pertandingan, wasit juri tidak boleh berpihak pada satu tim. Harus adil. Gitu loh. Di situ gitu ya. Nah, nilai-nilai yang luhur dari Pancasila. Karena itu yang muncul bisa terdeteksi di kegiatan olahraga. Pancasila dan olahraga. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan pada kegiatan olahraga pada akhirnya. Setelah dibahas tadi ya, bagaimana sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gitu ya. Bisa dikembangkan oleh teman-teman karena ini ilmu sosial yang saya sering sampaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk olahraga dan politik. Jadi silahkan teman-teman baca lagi di bukunya lebih dalam lagi. Ini hanya sebagai pengantar saja bagi saya untuk memancing teman-teman berpikir kritis bahwa olahraga itu dilihat, ditinjau dari sisi politik ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.